sebelum kita memulai mediasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Laili Hoiria sebagai mediator yang telah dipilih oleh saudara-saudara, dan ini saya Dina Noviana sebagai sekretaris. baik. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada saudara-saudara untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya sebagai pemohon yang bernama Dea Rosalia Indah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Risma Budiarti selaku pihak termohon. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 Ayat 3 menyatakan bahwa dalam hal sengketa atau perbedaan pendapat, sebagaimana yang dimaksud ayat 2 tidak dapat terselesaikan, maka kesepakatan para pihak sengketa atau perbedaan pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang penasehat ahli maupun seorang mediator. Nah, sebelumnya saudara-saudara telah menempuh pasal 6 ayat 2 tentang penyelesaian sengketa melalui pertemuan langsung antar pihak dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Apakah benar seperti itu? Iya, benar seperti itu, Bu. Sebelum memulai mediasi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif menyelesaikan sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog dan berunding untuk menentukan titik temu. Saya sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksa suatu penyelesaian sengketa. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tata tertib saat mediasi berlangsung. Yang pertama yaitu para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Dan yang keenam, tidak memutus sesi pembicaraan. Adapun tahapan-tahapan dari mediasi diantaranya yaitu yang pertama, memberi penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesalahpahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk ke dalam tahapan negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi ingin mencapai kata sepakat, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baik, kepada saudara-saudara apakah disetujui? Setuju. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai mediasi pada siang hari ini. Silakan untuk pihak pemohon terlebih dahulu menyampaikan keterangannya. Apakah pihak termohon setuju? Setuju, Bu. Silakan pihak pemohon untuk menyampaikan keterangannya. Begini, Bu, pihak termohon ini awalnya meminjam uang untuk membuka usaha menyewa gedung dan untuk membuka ayam geprek sebesar 20 juta. Namun pada waktu yang ditentukan, pihak termohon ini tidak juga melunasinya. Pihak termohon juga masih terikat hutang piutang, padahal pada surat perjanjian pihak termohon ini akan melunasi hutangnya pada tanggal 8 Februari 2021. Lalu apa yang saudara inginkan? Yang saya inginkan, saya membutuhkan penjelasan dari pihak termohon. Kemudian saya yang semulanya sudah melayangkan somasi kepada termohon, namun sampai sekarang saya tidak juga mendapatkan penjelasan dari pihak termohon. Baik, terima kasih kepada pihak pemohon untuk penyampaian keterangannya. Selanjutnya kepada pihak termohon untuk menyampaikan keterangannya. Silahkan. Baik, terima kasih, Bu. Kalau mengenai perjanjian yang telah jatuh tempo, yang telah disepakati antara pihak, memang benar. Saya belum bisa melunasi apa yang telah diperjanjikan. Namun tidak benar dikatakan bahwa apabila saya tidak memiliki itikat baik untuk melunasi hutang tersebut. Saya saat ini sedang mengalami permasalahan dalam keuangan. Rasa kekecewaan atas saudari Dea yang tidak bisa memberi pengertian kepada saya. Pihak pemohon sama sekali tidak memberikan jangka waktu tambahan kepada saya. Padahal saya sudah kenal kepada Dea selama kurang lebih 5 tahun. Dan saya sendiri ingin hubungan kita tidak seperti ini. Kita ingin memperbaiki hubungan dengan baik oleh pihak pemohon. Baik, untuk pihak pemohon,
menyampaikan keterangannya. Jadi begini Bu, pihak termohon ini kan awalnya meminjam uang sebesar 20 juta pada saya. Nah, dalam jangka waktu yang ditentukan, pihak termohon ini tidak juga melunasinya. Kemudian saya melayangkan somasi kepada pihak termohon, namun sampai sekarang belum ada pelunasan. Hasilnya tetap sama, pihak termohon tetap tidak melunasi hutangnya. Hasilnya tetap sama, dalam pihak termohon ini tidak juga melunasinya, hanya mengulur waktu, dan itu dalam usaha saya juga mengalami kerugian karena saya butuh uang untuk mengelola usaha saya yang mengalami kebangkrutan tersebut. Baik, bagaimana pihak termohon? Begini Bu, keadaan ekonomi saya saat ini kesulitan. Usaha yang sedang saya jalani mengalami kebangkrutan, sehingga saya belum bisa membayar hutang yang telah diperjanjikan. Di sini, saya memohon kepada pihak pemohon untuk memberikan kelonggaran waktu untuk melunasi membayar hutang berapa bulan yang akan datang. Bagaimana? Saya juga butuh kepastian kepada kapan pembayaran itu dilakukan supaya dapat ditentukan tanggal pelunasannya dan saya tidak menunggu waktu yang lama. Apakah ada tanggapan? Terima kasih. Saya sangat menyadari betul atas keterlambatan saya dalam membayar hutang, sehingga saya membuat pihak pemohon mengalami kerugian atas keterlambatan saya dalam membayar hutang. Di sini kita sama-sama sedang mengalami kesulitan. Kita sebaiknya sama-sama mengerti keadaan, sehingga saya meminta kelonggaran waktu untuk membayar hutang sehingga kita bisa bersama-sama menyelesaikan masalah ini dengan baik. Baik, cukup. Terima kasih atas pemaparan keterangannya. Setelah mendengar penyampaian dari kedua belah pihak, di sini saya akan menemukan ada beberapa kesalahpahaman awal. Selanjutnya dipersilahkan untuk sekretaris membacakan definisi permasalahan. Baik, definisi permasalahan tersebut ada dua definisinya. Yang pertama, bagaimana menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Terima kasih. Karena kedua belah pihak setuju membicarakan hal-hal baik terlebih dahulu, maka selanjutnya diberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Apakah pihak pemohon dan pihak termohon mempunyai usulan penyelesaian masalah ini? Silakan pihak termohon terlebih dahulu. Baik Bu, saya dari pihak termohon sudah memberikan penjelasan kepada pihak pemohon bahwa saya dari pihak termohon meminta kelonggaran waktu dalam beberapa bulan ke depan untuk melunasi hutang sehingga tidak ada lagi perselisihan di antara kita. Baik, bagaimana pihak pemohon? Saya butuh kepastiannya kapan pembayaran itu dilakukan dan dilunasi. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat pihak pemohon dan pihak termohon sepakat untuk tetap menjaga hubungan. Baik, selanjutnya kita berlanjut ke permasalahan nomor 2, yaitu kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana ada tanggapan pihak termohon? Begini Bu, dalam hal pelunasan pembayaran hutang, saya meminta waktu beberapa bulan ke depan karena pada saat ini saya sedang mengalami permasalahan dalam keuangan. Saya meminta mohon untuk pihak pemohon bisa mengerti keadaan saya pada saat ini. Apakah pihak termohon memiliki usulan memberikan kepastian kepada pihak pemohon? Jadi begini, bagaimana kalau kita melaksanakan perjanjian tertulis atas pelunasan pembayaran hutang tersebut, mulai dari batas pembayarannya? Bagaimana pihak pemohon? Tidak ada masalah, asalkan tanggal sesuai dengan janji yang ditetapkan dan dipastikan bahwa pihak termohon dapat melunasi keseluruhan. Bagaimana pihak termohon? Berapa lama penundaan pembayaran berdasarkan usulan saudara? Jadi saya meminta pelunasan pembayaran hutang tersebut dalam waktu 1 bulan ke depan. Bagaimana pihak pemohon? Dari pihak termohon sudah memberikan kepastian soal pembayaran, apakah ada tanggapan? Cukup. Setujukah pihak termohon? Setuju Ibu. Baiklah, untuk mediasi siang hari ini kita tutup. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.